Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqribna bi nuril fahmi. Ta'alina ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Naam. Sampai mana? Al-wali fin nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wali fin nikah wa ahaggul awliya bitazwij. Sekarang kita akan membahas tentang siapa wali dalam pernikahan yang mempunyai hak dalam menikahkan seorang perempuan. Siapa wali-walinya dan siapa yang paling berhak di antara wali-wali, karena walinya akan banyak ya. Makanya aulia dari yang paling berhak dari antara wali-wali ini dalam menikahkan seorang perempuan tadi itu. Siapa yang paling berhak? Tidak semuanya menikahkan, ya. Nah, di sini kata musannif, aulal auliya wa ahagguhum bitazwij al abu. Naam. Aulal auliya, yang paling aula, yang paling utama dari kalangan wali-wali, wa ahagguhum, dan yang paling berhak di antara wali-wali nikah, ya. Yang paling berhak dalam apa? Bitazwij, dalam menikahkan. Siapa? Al-abu, bapak. Jadi ini jadi khabarnya. Jadi paling berhak di antara wali-wali nikah, ya. Jika ada seorang perempuan mau menikah, siapa yang paling berhak menikahkannya? Wilayatun nikah itu diperuntukkan kepada siapa? Pertama kepada bapak. Ya, bapak. Al-ab itu bapak. Summa, kemudian. Al-summa ini bermakna tertib. Setelah bapak, siapa? Kalau seumpamanya bapaknya tidak ada, bapaknya tufi, meninggal, siapa yang paling berhak setelah bapak? Summal jad. Kemudian al-jad, kakek. Tapi kakek ini siapa? Karena bisa juga yang dikatakan kakek itu bisa bapaknya bapak, bisa bapaknya ibu, kan? Karena ini kalau manggil bapaknya ibu siapa? Kakek, mbah, ya. Dan juga bapaknya bapak, kakek. Lah ini jad ini siapa? Yang berhak, ya, menikahkan setelah bapak. Siapa? Katanya al-jad abul ab, bapaknya bapak, ya, bapaknya bapak. Lagi itu bapaknya ibu tidak berhak. Jad, ya, dari ibu itu tidak mempunyai hak dalam menikahkan. Bisa difahami, ya? Jadi jad di sini siapa? Bapaknya bapak. Bapaknya bapak, jid berarti, ya. Nah, wa in ala, sampai ke atas. Contoh Hanuna, anaknya Ustaz. Ya, pertama yang mempunyai hakul wilayah siapa? Anak, bapaknya. Ya, anak abahnya. Kalau seumpamanya Ustaz tidak ada umur, siapa? Ya, abahnya Ustaz Umar, kakeknya. Kalau nggak ada siapa? Abah kakeknya. Kalau nggak ada, abah terus sampai ke atas. Ya, ada. Banyak kan kalau sudah njit ke berapa? Lagi orang-orang Jawa, ya. Orang Jawa ini nikahannya terlambat kadang. Jadi kayak paling enggak ya kakek masih ada. Sudah penghujung usia pasti itu. Hah? Sudah penghujung usia. Abahnya kakek ada ini? Saya pernah dapat abahnya kakek. Abahnya kakek ada? Pernah ini dapat kan? Di keluarga ini ada? Oh, baru meninggal. Oh, Masya Allah. Nah, itu nikahnya mesti muda itu, ya. Atau enggak memang diumurkan panjang. Kalau habaib itu lesima orang-orang Hadramut, ya. Mereka zuatnya cepat. 16, 17 sudah zuat. Paham deh? Seumuran-umuranmu ini, ya. Zuat. 16, 17 wis balik zuat. Jadi nanti kalau saya punya anak, nanti anaknya zuat lagi sudah punya
cucu. Nanti ini besar dikit lagi punya langsung disuatno punya cicit. Nah kita orang kalau sudah zuatnya umur 35 punya cucu ya wis nek kasur tinggal nunggu ya enggak. Nah, ya kalau seumpamanya inti kepin ngelihat cicitnya inti kawin muda kalau siap tadi ya. Tapi kembali kepada sebelumnya, inti sunnah nggak kemarin nikah tuh? Kalau makro butuh nikah tapi nggak ada ubahnya, apa makro kan? Jangan juga turun. 6 sampai ke atas ya. Kalau masih ada, kalau nggak ada ya sudah jangan, ya nggak ada hak sudah sampai atas. Ya. Setelah itu kalau seumpamanya ke atasnya itu abahnya kakek terus ke atas nggak ada sudah. Setelah itu summa al-akh syakik. Kemudian saudara kandung, baru saudara kandung. Ya. Baru saudara kandung. Jadi kalau masih ada bapak, masih ada kakek, ya, sampai ke atas masih ada, maka saudara nggak ada hak loh ya. Kapan hak saudara itu mempunyai hak dalam menikahkan saudara perempuannya? Ketika bapak dan kakek sampai ke atas sudah nggak ada. Paham sih? Siapa? Maka si saudaranya laki ya. Itu kan laki kan? Syakik, saudara kandung. Syakik itu saudara kandung yang mempunyai hak dalam menikahkan siapa? Saudaranya yang perempuan. Tsummal ahli ab. Kemudian saudara sebapak. Setelah itu saudara sebapak. Tahu saudara sebapak? Contoh, ente punya abah ente zuat lagi sama orang, terus punya anak, ya, itu siapa itu? Saudara kalian, tapi satu bapak lain ibu, itu namanya saudara lil ab, ya, itu saudara lil ab. Itu juga mempunyai hak, ya, mempunyai hak dalam menikahkan saudaranya. Banyak orang mungkin nggak tahu ya, kalau masih ada ahlil ab, nggak boleh berpindah ke paman. Nggak dicari itu. Ternyata bapaknya pernah, contoh ya, ada seorang perempuan, ya, abahnya pernah zuat lagi, terus punya anak laki-laki di sana. Lah seorang perempuan ini abahnya sudah meninggal, jidnya sudah meninggal, saudara kandung nggak ada, tapi ada saudara sebapak. Siapa yang menikahkan? Ya saudara sebapak tadi yang nikahkan. Belum pindah ke paman, enggak, tartibnya kemana? Ahli ab dulu, tsummal ahli li ab. Setelah ahli ab siapa? Ibnul akh syakik, anak dari saudara kandung. Siapa berarti? Anak dari saudara kandung, ponakan. Ya. Setelah itu baru ponakan. Contoh ada perempuan, ya, dia punya saudara laki. Saudara lakinya ini kandung ya, punya anak. Ya. Punya anak. Lah bapaknya si perempuan ini enggak ada, jidnya juga enggak ada. Saudaranya bapaknya mati. Ahli ab enggak ada. Tapi ada ponakannya ini. Anak dari saudara kandungnya laki. Gimana? Maka dia yang menikahkan. Ya, ibnul akh syakik. Jadi difahami ya? Ibnul akh syakik. Summa ibnul ahli ab. Setelah itu baru ibnul ahli ab, ponakan dari saudara sebapak saja. Paham deh? Tadi saudaranya yang satu bapak, beda ibu, dia punya anak. Kan ponakan juga itu. Itu juga mempunyai hak, tapi haknya itu setelah ibnul akh syakik. Nah, contoh sekarang ya, ada seorang perempuan, bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, ya, ada ponakan dia dari saudaranya dia kandung, anak dari saudara dia kandung, lagi itu ponakan kan, sama ahli ab,
saudara sebapak. Mana yang dikedepankan? Siapa yang menjadi wilayah itu nikah? Hah? Siapa yang menjadi wali? Hah? Siapa? Maka ahli ab yang menjadi walinya dalam nikah. Ya. Ini lihat tertibnya itu. Sesuaikan dengan ini. Nah, ada permasalahan ketika ittahajatil jihah dunal qurb. Ketika jihahnya sama tapi dekatnya itu berbeda. Contoh, ada ibnul akh li'ab dengan ibn akh li'abawain. Ya. Anak dari saudara sebapak sama anak dari anaknya saudara kandung, ibn akh li'abawain. Nah, dalam masalah ini sama jihahnya, ya termasuk dari Banu al-Ukhuwah, tapi mana yang dimenangkan, mana yang dikedepankan untuk menjadi wali nikah? Apakah ibnul akh li'ab atau ibn akh li'abawain karena melihat syakiknya? Maka Syekh Bamah ya, disebutkan di kitab Al-Mishkah, ketika ittahajatil jihad dunal qurb, maka yang dikedepankan guddimal aqrab, yang dikedepankan yang paling dekat. Maka mana yang paling dekat, ibnul akh li'ab atau ibn akh li'abawain? Ibn akh li'ab lebih dekat daripada ibn akh li'abawain. Jadi yang menjadi wali dalam masalah ini adalah ibnul akh li'ab. Berbeda seperti yang disebutkan oleh Al-Fathul Qarib. Kalau di Fathul Qarib itu ketika menyebutkan runtutan dari aulia fin nikah, ketika ibnul akh syaqiq wa insaful, thumma ibnul akh li'ab wa insaful. Seakan-akan dari ibarahnya Fathul Qarib itu ibnul akh ibn akh li'abawain ya lebih dikedepankan daripada ibnul akh li'ab. Tapi tidak, yang utama tetap yang dikedepankan ibnul akh li'ab. Nah, setelah itu ponakan sudah nggak ada, baik ponakan dari saudara kandung atau ponakan dari saudara satu bapak, tidak ada. Baru ke siapa? Tsummal am asyaqiq. Kemudian baru paman yang kandung. Maksudnya paman yang kandung siapa? Saudara bapaknya yang perempuan tadi itu yang sekandung. Karena saudara bapaknya perempuan tadi itu tapi kan kandung. Am syakik namanya. Nggak bisa. Jadi banyak orang pahamnya pamannya itu ya berpindah wilayah kepada paman itu setelah melewati berapa derajat loh. Setelah melewati beberapa orang kan, nggak langsung kepada am syakik. Banyak orang langsung ngiranya sampai am syakik. Nah, itu diperhatikan. Amu syakik. Tsumma al-am li'ab. Kemudian paman tapi yang li'ab. Kok bisa paman satu li'ab gimana? Jadi bapaknya ente sama dia itu saudara tapi satu bapak beda ibu. Itu namanya amli li'ab. Itu juga mempunyai hak dalam menikahkan ponakannya tadi itu. Nah, kemudian summa ibnul am syakik. Setelah itu baru anak dari paman asyakik yang kandung. Ibnul am asyakik, anak dari paman kandung. Kemudian setelah itu ibnul am li'ab, kemudian anak dari paman li'ab. Wa insaful, sampai ke bawah juga. Jadi am syakik, ibnul am syakik, ibn am syakik, ibn am syakik, ibn itu sampai ke bawah. Juga ibn am li'ab, ibn am li'ab, ibn am li'ab, ibn sampai ke bawah. Itu juga sampai ke bawah. Ya, seperti itu. Jadi wa insaful itu artinya sampai ke bawah. Setelah itu anak dari paman, baik paman yang kandung atau li'ab, itu nggak ada. Baru berpindah kepada siapa? Tsumma
Ammul abi. Tahu ammul abi? Hah? Pamannya bapak. Siapa pamannya bapak tadi? Saudaranya kakek. Ya. Itu juga amul ab syakik juga yang dikedepankan daripada amul ab liab. Tetap seperti kayak sebelumnya itu. Ya, cuma di sini nggak diterangkan, mungkin diringkas. Summa amul abi, summa ibnuhu, kemudian anaknya amul ab. Tahu anaknya amul ab? Saudaranya kakek punya anak. Apa itu? Misanannya ayah. Itu punya hak juga. Punyai hak juga. Makanya pentingnya nasab itu enak ya. Jadi tahu siapa yang mempunyai hak dalam wilayatun nikah. Wa insaful sampai ke bawah. Setelah itu nggak ada. Summa amul jad. Pamannya siapa? Kakek. Apa pamannya kakek? Bapaknya kakek ente punya saudara. Paham deh? Iya kan? Amul jad. Ente punya kakek, ya kan? Ente punya kakek, abahnya kakek ente punya saudara. Itu namanya amul jad. Paham? Itu juga mempunyai hak. Tapi kebanyakan wis istiad, wis mati ya. Kebanyakan sudah meninggal. Amul jad. Wa insaful sampai ke bawah. Tsumma amul jad, tsumma ibnu, kemudian anaknya. Wa insaful sampai ke bawah. Tsumma amu abil jad. Waduh, sampai atas lagi tuh. Amu abil jad lagi. Tsumma ibnuhu, tsumma anaknya. Wa insaful sampai ke bawah. Wa hakaza alat tartib fi sa'il asobat, dan beginilah tartibnya fi sa'il asobat di keseluruhan dari asobah ini. Jadi terus sampai ke atas. Makanya kalau sada alawiyin nggak mungkin kalau ada, nggak ada walinya. Contoh alatos sampai ke nyambung semua itu. Inti hitung aja itu siapa aja. Hah? Paham nggak atasnya? Kita kan tahu nasabnya, fulan sampai atas ini. Paham deh? Jelas gitu loh. Nggak mungkin kalau nggak ada wali. Lagi kalau asegaf, alatos kan urutannya sama itu. Paham deh? 6. Wa yugaddam asyagiq minhum ala man kana lil ab. Maka dikedepankan asyagiq, yaitu yang kandung, minhum dari mereka yang sudah disebutkan tadi, ala man kana li ab, kepada orang yang cuma lewat jalur bapak saja. Yang lewat jalur syakik maksudnya lewat jalur liab sama liom maksudnya kandung, itu lebih dikedepankan daripada cuma jalurnya liab saja, kan gitu. Paham deh? Kayak tadi akh syakik sama akh liab, mana yang dikedepankan? Syakik, seperti itu. Ya. Nah, faida apabila lam yujad, tidak didapatkan ahadun min asobatin nasab, tidak didapatkan dari asobatun nasab, itu namanya tadi asobah. Jadi tartib tadi sampai amul juz sampai ke atas itu namanya asobah. Kalau tidak didapatkan salah satu dari asobatun nasab, nggak ada lagi sudah, atau tidak diketahui sudah siapa ini lagi. Apa namanya, kayak dari kalangan selain habaib kan nggak tahu nasabnya, kan nggak jelas, nggak tahu ya gimana. Maka yang menikahkan siapa? Fal mu'tik, berpindah kepada siapa? Mu'tik. Siapa itu mu'tik? Orang yang pernah memerdekakan dia. Kalau seumpamanya dia itu pernah menjadi budak, tapi kalau dia pernah menjadi budak, dulunya pernah menjadi budak, asobahnya nggak ada, maka sayyidnya dulu, yang dulu pernah menjadi tuannya, itu yang menikahkannya. Nah, paham maksudnya? Ustaz, kalau seumpamanya yang punya ini dulu budak tapi sudah dimerdekakan, yang punya 2 orang, maka 2 orang harus hadir ini, sayyidnya 2 orang ini. Contoh dulu beli perempuan ini, belinya urunan, kemudian dimerdekakan bareng.
Lah itu keduanya mu'tik enggak? Keduanya mu'tik. Maka kalau sayyidnya dua, karena belinya dulu di pasar Lawang turunan. Gimana? Maka keduanya harus hadir, ya. Ijtima semuanya sayyidnya untuk menikahkannya dia. Nah, itu kalau seumpamanya apa namanya? Kalau seumpamanya sayyidnya ada dua. Nah, kemudian kalau mu'tiknya sudah mati, nggak ada juga, gimana? Fa'asabatuhu, maka asobatul mu'tik. Siapa asobatul mu'tik? Anaknya mu'tik dulu, ibnul mu'tik. Kemudian siapa? Ibnu ibnihi, anak dari anaknya mu'tik. Sampai ke bawah, ala tartib seperti kayak di faraid. Al-bunuwah wal ubuwah, seperti itu. Pertama siapa? Anaknya dulu kan? Kemudian anak-anaknya sampai ke bawah. Kalau nggak ada Ustaz, anaknya nggak ada semua, bapaknya mu'tik. Paham deh? Bapaknya mu'tik. Kemudian kalau bapaknya mu'tik nggak ada, nggak langsung pindah ke jad. Karena kenapa? Beda kan tartibnya. Ini tartibnya seperti kayak di faraid. Ingat tartib di faraid. Al-jad nanti. Karena ubuah dulu kan. Paham gak ini? Bapaknya setelah bapak siapa? Uhuwah, ahli abawain. Saudara kandung. Kemudian ahli ab. Kemudian ibnul ahlil abawain. Thumma ibnul ahli ab. Kemudian baru jad. Baru jad. Ini dalam masalah ini, ya, lebih dikedepankan daripada siapa? Jad. Ya. Asobah ini dalam ini. Kalau seumpamanya sekarang udah nggak ada, asobatul mu'tik sudah nggak ada, ya. Seumpamanya kalau nggak ada, kalau asobahnya juga nggak ada, pindahnya ke siapa? Tsumma mu'tigul mu'tik. Tahu mu'tigul mu'tik? Contoh dia ini hamba ya, dimerdekakan sama si Z contohnya. Lah Z ini dulunya juga budak. Budaknya siapa? Budaknya Amr. Lah itu dia mu'tigul mu'tik. Lah itu Amr yang menikahkan siapa tadi? Si perempuan tadi itu. Yang dulu pernah menjadi budaknya siapa? Z tadi itu. Bisa difahami ya? Nah, mu'tigul mu'tik. Kemudian siapa? Tsumma asobatuhu. Asobahnya mu'tigul mu'tik. Seperti kayak tadi. Anaknya dulu, ibnu ibnihi. Seperti kayak tartib dalam apa? Dalam faraid. Kalau seumpamanya tidak ada lagi, sudah mu'tik sudah nggak ada, itu kembali kepada siapa? Baru ke hakim. Baru ke hakim. Baru pindah ke hakim. Tsummal hakim au naibuhu, atau siapa? Pengganti dari hakim situ. Pengganti dari hakim. Bukan wakilnya dari hakim itu. Nah, jadi ini merupakan hak-hak ya, siapa yang mempunyai hak dalam menikahkan seorang perempuan. Jadi enggak ada martabatnya, ada derajatnya, enggak semua orang yang menikahkan. Jadi siapa yang lebih afdal, siapa yang lebih berhak untuk menikahkannya dengan sesuai dengan tartib yang disebutkan oleh musannif tadi itu. Yang pertama bapak jelas. Ya, pertama kalau masih ada bapak, ya, nggak boleh berpindah kepada setelahnya. Nanti ada sebab-sebab, ya, ada sebab-sebab, 10 sebab itu bisa menyebabkan wilayatun nikah itu bisa berpindah kepada setelahnya. Paham? Termasuk nanti akan disebutkan kafir. Anak perempuannya perempuan contohnya. Ya, anak perempuannya itu muslimah. Bapaknya kafir. Boleh seorang walinya kafir? Tidak boleh. Maka bapaknya kafir, jidnya Islam, maka yang menikahkan jidnya. Loh, bapaknya masih ada, tapi ada sifat itu, kufur tadi itu, yang bisa menghalangi dari wilayah. Nanti akan disebutkan. Ya, ada hal-hal yang menyebabkan berpindah wilayatun nikah itu kepada setelahnya. Ada 10 hal.
Nanti akan disebutkan oleh musannif. Nah, kalau gitu setelah kita pahami siapa saja wali-wali nikah, anak apakah mempunyai atau berhak menikahkan ibunya? Setelah ente pahami tadi ahagul aulia, apakah seorang anak itu mempunyai hak dalam menikahkan ibunya? Apakah hak mempunyai hak? Kalau yang dilihat tadi tidak ada hak. Ya, ibunya mau zuat terus nggak ada yang mau nikahkan siapa? Anaknya, nggak ada hak. Di dalam madhab Imam Syafi'i, ya, tidak boleh seorang anak dan tidak ada hak bagi dia untuk menikahkan, ya, ibunya. Berbeda madhab yang lain, madhab Abi Hanifah, madhab Imam Malik, madhab sama Ahmad bin Hanbal. Kayaknya di sana ada diperbolehkan. Nggak tahu surahnya gimana, Allahu a'lam. Tapi di madhab Imam Syafi'i ada gambaran. Ada gambaran seorang anak itu bisa menikahkan ibunya dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi bukan karena dia tuh anak, bukan. Tapi itu statusnya dia anaknya. Tapi menikahkannya bukan karena anak. Paham tidak? Seperti apa? Contoh. Si ibunya ini mau menikah tapi nggak ada wali. Sampai walinya itu berpindah kepada hakim. Ternyata hakimnya itu anaknya. Hakimnya itu anaknya. Maka gimana? Itu otomatis yang menikahkan siapa? Anaknya yang statusnya hakim. Paham deh? Tapi bukan karena dia menikahkan tuh apa? Statusnya anak, bukan ya? Karena dia menjadi apa? Hakim. Bisa difahami ya? Itu satu. Ada 3 gambaran. Yang kedua, kalau seumpamanya anaknya itu mu'tik, orang yang memerdekakan ibunya. Contoh, kok bisa? Contoh dia pergi ke pasar, ya mungkin dulu waktu itu peperangan sampai ibunya menjadi budak, sampai dijual di pasar. Ketika itu anaknya jalan-jalan ke pasar, mendapatkan ibunya lagi dijual, di budak. Kemudian dibeli. Ketika dibeli secara otomatis kan langsung merdeka kan? Seperti itu. Kalau ada seorang anak membeli orang tuanya, ya, yang dia statusnya budak, dengan dibelinya ibunya, kedua orang tuanya itu langsung statusnya menjadi apa? Hur, merdeka. Karena nggak boleh seorang anak itu yusaitir, menguasai kepada ibunya, walaupun statusnya dia itu budak kan, tadi budak. Harusnya kalau seorang sayyid membeli budak, maka nanti kan dikuasai. Budak itu milik dia, kan begitu. Tapi karena ini nggak boleh dalam syariat seorang anak itu memiliki ibunya terus dikuasai, diperintah-perintah, nggak boleh. Maka syariat memberikan suatu hukum ketika seorang anak membeli ibunya atau bapak yang statusnya budak, setelah selesai jual beli, ya, maka langsung apa? Merdeka. Lagi itu orang tua anaknya tadi statusnya apa? Mu'tik. Orang yang memerdekakan. Paham deh? Kalau seumpamanya tidak ada wali dari ibunya, nggak ada, sampai kembali ke mu'tik, asobatnya semua nggak ada, sampai kembali ke siapa tadi? Mu'tik. Ya nggak? Siapa mu'tiknya? Anaknya nikahkan. Bisa difahami? Bisa nggak? Yang ketiga, surah seorang anak bisa menikahkan ibunya. Kalau surahnya seperti ini, ibnu, dia statusnya ini ibnu amil mar'ah. Ibnu amil mar'ah. Contoh nih. Namanya siapa ya? Kayak Ustadz. Ya. Jangan Ustadz. Ada Z. Z
Z ini ya, Z ini zuat sama misannya. Perhatikan ini, perhatikan. Z zuat sama misanannya. Paham ini? Z zuat sama misanannya. Kemudian Z, siapa yang calon perempuannya? Contohnya Fatimah. Z zuat sama Fatimah. Lah Fatimah ini statusnya misanan. Lagi itu Fatimah ini zuat sama siapa? Ibnu Am. Benar nggak? Pahami kan ini? Zuat sama Ibnu Am, anak dari paman, kan misan. Paham ini sampai sini? Kemudian ya, punya anak lah. Punya anak. Punya anak. Anaknya dari anak hasil dari Z sama Fatimah. Terus anaknya ini punya anak Ibn lagi. Contohnya anak Lah Bakar zuat lagi ya, punya anak siapa? Ammar. Bisa difahami? Ente lihat si Bakar hasil anak dari Z sama Fatimah. Z sama Fatimah punya anak ya, laki-laki. Namanya siapa tadi? Kalau gitu memang statusnya ke ibunya itu siapa? Anaknya kan? Tapi kalau melihat dari paman, dia siapa? Ibn Am, ya nggak? Ulangi lagi. Perhatikan nih, perhatikan. Z zuat sama misanannya, ya. Z zuat sama misanannya. Siapa tadi namanya? Fatimah. Kalau gitu Fatimah ini nikah sama anak dari pamannya, kan gitu? Ya enggak? Anak dari, paham nggak ini? Anak dari pamannya. Lah, ketika Z sama Fatimah ini menikah, Z sama Fatimah menikah, punya anak namanya Bakar. Lah Bakar ini anaknya siapa? Anaknya Z sama Fatimah. Kalau melihat dari situ, memang dia tuh anaknya siapa? Anaknya Z sama Fatimah. Tapi kalau lihat dari paman, dia statusnya siapa sama Fatimah? Anak dari anaknya paman. Dia enggak? Ibn Amul Mar'ah. Kan gitu. Dia enggak? Paman anak dari anaknya paman. So, anak dari anaknya paman. Sedangkan ente lihat dalam tertibul aulia. Aulia nikah. Ibn Am mempunyai hak gak dalam menikah? Ada hak. Paham ya? Kalau sampai ke situ tidak ada wali kecuali dia, maka dia yang menikahkan. Tapi statusnya bukan karena siapa? Anak. Siapa? Ibn